Pemirsa, KPU mengusulkan DPR memasukkan aturan larangan mantan napi kasus korupsi, kejahatan seksual, dan narkoba untuk maju dalam Pilkada 2020. Namun, DPR masih belum mengambil sikap atas usulan revisi Undang-Undang Pilkada. Untuk membahasnya kita akan berbincang langsung dengan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Selamat malam, Mas Wahyu. Apa kabar? Kabar baik. Dan dari luar studio telah bergabung Ketua Komisi 2 DPR RI, Bapak Ahmad Doli Kurnia. Pak Doli, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Fitri dan pemirsa. Ya, Waalaikumsalam. Kita akan awali perbincangan dari Mas Wahyu terlebih dahulu sebagai pihak di mana KPU ini nampaknya tetap akan berkukuh ya, mengusulkan ex-koruptor tidak boleh maju lagi di Pilkada 2020. Apa alasannya? Begini, melalui rapat pleno KPU Republik Indonesia, kita memutuskan, kita ingin bahwa dalam norma peraturan KPU untuk Pilkada 2020, kita tetap mencantumkan bahwa mantan narapidana korupsi tidak diperbolehkan untuk menjadi calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah. Kita paham bahwa rancangan peraturan KPU itu tidak berada dalam ruang hampa, tetapi ruang dinamika sosial dan politik. Tetapi kita berterima kasih pada Mas Doli, Ketua Komisi 2 DPR RI, karena pada waktu rapat dengar pendapat kemarin, tampaknya suasana kebatinan Komisi 2 dengan KPU nyambung. Suasana kebatinan, Anda optimis bahwa DPR akan mengakomodir keinginan dari KPU ini? Iya, dalam tataran substansial, Ketua Komisi 2, para wakil ketua, para anggota Komisi 2 juga merespon positif gagasan KPU untuk mencantumkan norma larangan bagi mantan narapidana korupsi untuk menjadi calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah. Payung hukum yang dibayangkan oleh KPU ini seperti apa dengan adanya usulan ini? Sebenarnya payung hukumnya cukup ya, karena kita punya undang-undang tentang pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Kemudian kita menafsirkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Yang namanya pemerintahan itu dimulai dari pemilu. Karena pejabat-pejabat politik yang dipilih melalui pemilu itu mesti sesuai dengan harapan masyarakat. Dan Mbak Rara perlu tahu bahwa gagasan KPU untuk mencantumkan norma itu dalam peraturan KPU itu bukan berarti tanpa keterkaitan dengan realitas objektif. Masyarakat juga menginginkan itu. Oke, artinya untuk kali ini akan dicantumkan dalam PKPU, karena kalau misalnya kita lihat dari pengalaman Pileg 2019 kan ini sudah dibatalkan oleh MA. Iya, tetapi ada beberapa hal yang baru. Misalnya, dulu ada argumentasi bahwa sudahlah mantan napi korupsi dipersilahkan untuk maju lagi, kita serahkan kembali kepada masyarakat. Tetapi itu tidak cukup. Sebagai contoh, Pilkada Kabupaten Tulungagung, kalau saya tidak salah, itu tersangka ditahan di KPK, dan ternyata pada waktu pilkada masih menang. Pesan utamanya adalah kita tidak cukup menyerahkan itu kepada masyarakat, tetapi KPU berkeinginan untuk memberikan pilihan-pilihan yang baik kepada masyarakat. Menurut Anda tidak cukup diserahkan kepada masyarakat atau pemilih, oleh karena itu kemudian harus ada payung hukum yang jelasnya seperti itu, dan itu diusulkan kepada DPR. Bagaimana tanggapan dari Pak Doli sebagai Ketua Komisi 2 DPR RI? Ya, terima kasih Mbak Fitri. Pertama, saya kira saya luruskan sedikit bahwa kemarin kami melaksanakan rapat kerja dapat dengar pendapat atau juga bisa disebut sebagai rapat konsultasi yang dimohonkan oleh KPU, karena memang KPU sedang menyusun perubahan atau membuat peraturan KPU yang berkaitan dengan persiapan Pilkada serentak tahun 2020. Jadi sifatnya itu konsultasi, rancangan PKPU itu dibuat oleh KPU, dan sesuai dengan undang-undang sebelum mereka mengundangkan PKPU itu harus dikonsultasikan dulu kepada DPR, dalam hal ini Komisi 2. Nah, jadi sifatnya DPR itu memberikan masukan, memberikan saran, dan tetap nanti yang kemudian mengambil keputusan itu adalah KPU sendiri. Jadi ini
bicara tentang perubahan atau revisi undang-undang. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sudah disampaikan oleh Mas Wahyu bahwa suasana yang berkembang dalam rapat konsultasi kemarin itu sebetulnya semangatnya sama, ya. Bahwa seluruh anggota Dewan di Komisi 2 itu juga sepakat bahwa kita tetap punya komitmen untuk membangun Indonesia ini menjadi Indonesia yang bersih, bebas korupsi, dan tentu perjalanan pemerintahan baik itu pusat maupun daerah juga kita harapkan bisa membangun tata kelola yang bersih dan berwibawa. Pak Doli, bisa dijelaskan semangat yang sama ini seperti apa? Semangat untuk menyepakati larangan eks-koruptor maju di Pilkada 2020 atau semangat seperti apa Pak yang dimaksudkan? Nah, tentu kemudian ketika kita bicara tentang PKPU yang berkaitan, nah ini kan bicara tentang perubahan itu, perubahan PKPU, perubahan kedua PKPU nomor 3 ya. Tentang syarat pencalonan. Memang diusulkan oleh KPU ada salah satu kriteria itu tidak boleh narapidana korupsi untuk termasuk juga narapidana pelecehan seksual dan anak tidak dicalonkan. Nah, kami kemarin juga ada beberapa anggota yang mempertanyakan karena undang-undang pilkada sendiri kemarin ada yang melaksanakan judicial review, kriteria terhadap itu sudah digugurkan oleh Mahkamah Agung. Nah, jadi sebetulnya tinggal masalah teknis, jangan sampai kemudian ada peraturan itu bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Oke, baik. Tapi semangat bahwa kita ingin membangun pemerintahan bersih melalui pemilu yang bersih gitu ya, itu sama. Gitu. Dan kita mendukung. Jangan sampai ada peraturan yang kemudian melanggar undang-undang itu sendiri. Mas Wahyu, tanggapan dari KPU seperti apa? Tapi tahan dulu, kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Kita lanjutkan kembali perbincangan. Tadi menurut Pak Doli semangatnya sama, tapi jangan sampai nanti ada peraturan yang kemudian bertentangan dengan undang-undang nih, Mas Wahyu. Iya, kita memahami suasana kebatinan yang disampaikan Ketua Komisi 2 ya. Tetapi yang perlu digarisbawahi bahwa suasana rapat konsultasi itu suasana yang produktif, saling menghormati, dan Komisi 2 juga tidak dalam posisi mengintervensi KPU seperti yang tadi disampaikan Pak Doli. Pada akhirnya KPU lah yang akan mengambil keputusan. Oke, KPU akan mengambil keputusan, tapi ini nantinya payung hukumnya apakah nanti akan kembali berbentuk PKPU atau ada usulan misalnya revisi undang-undang itu sendiri? Sebenarnya yang paling ideal tentu saja revisi undang-undang. Walaupun waktunya akan lama? Revisi undang-undang kan sangat tergantung dengan pembuat undang-undang, yaitu DPR dan pemerintah. Tetapi bagaimana KPU merespon suara publik yang menginginkan pilkada bersih itu bermakna bahwa kandidatnya itu punya rekam jejak yang bersih. Tagline Pilkada 2020 kita mengusung pilkada bersih. Pilkada bersih itu salah satu ukurannya menurut harapan masyarakat. Kita banyak bertemu dengan masyarakat. Setiap kelompok masyarakat, mahasiswa yang datang ke KPU atau yang kita kunjungi, itu selalu berpikir bahwa sebaiknya Pilkada 2020, pilkada bersih itu salah satu ukurannya adalah kandidat itu punya rekam jejak yang bersih. Oke, tapi ini tahapan pemilu harus dimulai Juni 2020? Iya. Seperti itu, artinya jika memang revisi dilakukan, apakah itu memungkinkan? Kita tanyakan ke Pak Doli dengan tahapan pemilu yang harus dimulai pertengahan tahun depan, di tahun 2020, kira-kira apakah mungkin jika revisi undang-undang dilakukan? Nah, kalau bicara tentang revisi undang-undang Pilkada tahun 2020 ini, ya materinya bisa jadi banyak. Ya, pertama misalnya yang sangat mendesak dan sekarang sedang diusulkan oleh Bawaslu itu adalah bahwa pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan pilkada itu lembaganya bersifat ad hoc. Gitu. Nah, sementara kan kemarin pemilu itu sifatnya permanen. Nah, sekarang teman-teman Bawaslu Pusat itu sedang mengajukan usulan yang memang mereka sudah sampaikan ke Kementerian Dalam Negeri agar supaya undang-undang tentang pilkada itu bisa direvisi. Itu satu poin. Nah, kemudian yang kedua, isu yang berkembang juga adalah ada suara-suara yang menginginkan bahwa anggota legislatif itu kan selama ini kalau menurut undang-undang yang terakhir itu harus mundur kalau menjadi calon kepala daerah.
Nah, aspirasi ini banyak muncul dari teman-teman partai politik, ya kalau bisa tidak. Nah, jadi kalau misalnya kita sepakati dan waktunya cukup, revisi undang-undang bisa dilakukan, ini bisa berkembang kepada materi-materi yang lain, termasuk tadi usulan kalau misalnya ada yang menginginkan soal mantan narapidana itu dimasukkan gitu. Baik, Jadi Mas segala Wahyu. kemungkinan bisa saja terjadi untuk itu. Mas Wahyu. Sambil menunggu kemungkinan ada revisi undang-undang, kita juga sedang menunggu proses uji materi di Mahkamah Konstitusi. Kita tahu kawan-kawan Perludem, kawan-kawan ICW sedang melakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi dalam ruang lingkup yang tema-tema yang relatif sama dengan pembahasan malam ini. Kita berharap banyak bahwa suara-suara publik yang disampaikan oleh ICW, oleh Perludem, oleh NGO yang lain, pemerhati pemilu, itu memberikan atmosfer yang berbeda. Sehingga pilkada 2020 itu betul-betul pilkada yang bersih, pilkada yang berintegritas, pilkada yang betul-betul mengabdi kepada kepentingan masyarakat. Baik, Gitu. baik. Pak Doli, apakah dari pandangan Komisi 2 sendiri, apakah menurut Anda cukup menyerahkan mengenai kredibilitas pemimpin ataupun kepala daerah hanya kepada masyarakat ataupun pemilih? Ataukah memang harus diatur dalam sebuah peraturan yang lebih pasti dan memiliki payung hukum yang kuat? Ya, saya kira kita untuk membangun Indonesia bersih, ya kemudian kita sama-sama memerangi korupsi, itu harus dari segala perspektif dan tanggung jawab berbagai elemen. Kita tidak bisa menyerahkan begitu saja kepada misalnya masyarakat, ya tidak juga bisa menyerahkan kepada pemerintah, gitu. Jadi semua elemen bangsa dan negara harus juga punya tanggung jawab untuk itu. Nah, termasuk kalau misalnya nanti di dalam legislatif konteksnya yang melahirkan atau memproduksi undang-undang yang mendukung pada hal itu. Oke. Baik, kita tunggu bagaimana perkembangan nantinya rapat dengar pendapat antara KPU dan juga Komisi 2 DPR RI. Sementara itu terima kasih Bapak Ahmad Doli Kurnia telah berbincang bersama kami di Prime Talk untuk malam hari ini. Mas Wahyu, kita akan tetap lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Lanjutkan kembali perbincangan, Mas Wahyu, tadi Anda sempat mengatakan ini sedang menunggu teman-teman yang kemudian melakukan judicial review di MK, kemudian juga menunggu kemungkinan adanya revisi undang-undang tergantung pada perbincangan dengan DPR nantinya. Tapi dari KPU sendiri strateginya apa untuk kemudian usulan ini bisa terrealisasi? Strategi dari KPU? Ya, sebenarnya kalau kita bicara tataran paling ideal, ada 3 kemungkinan. Yang pertama revisi undang-undang. Itu tergantung dari DPR dan itu memakan waktu yang lama. Tetapi kan revisi undang-undang itu kan tergantung pembuat undang-undang. Dalam hal ini DPR dan pemerintah. Kemudian kita berharap menunggu putusan Mahkamah Konstitusi yang sedang diupayakan oleh kawan-kawan dari ICW dan Perludem. Dari KPU? Dan dari KPU tentu saja yang memungkinkan sesuai dengan kewenangan kita adalah kita mencantumkan itu dalam peraturan KPU. Tidak kemudian ada trauma bahwa kemarin kemudian sudah dibatalkan oleh MA mengenai aturan seperti ini? Ya, kita berjuang kan bertahap. Tahap ideal, revisi undang-undang. Bagaimana dengan munculnya argumen bahwa peraturan seperti ini akan memutuskan ataupun mematahkan hak politik seseorang? Ya, tetapi kan hak rakyat juga yang dikorupsikan juga harus dihargai. Kita sepakat bahwa korupsi itu menjadi epicentrum permasalahan kita. Ini memang butuh political will dari semua pihak. Dan KPU melalui rapat pleno, kita mencoba menghadirkan komitmen itu dalam peraturan KPU kita. Gitu loh. Politik will, kalau apabila kita sandarkan pada konsistensi komitmen parpol, seperti apa menurut Anda, Mas Wahyu? Iya. Saya perlu menyampaikan bahwa partai politik pada waktu pemilu 2019 yang lalu juga menyampaikan komitmennya untuk tidak mencalonkan mantan narapidana korupsi, mantan narapidana pelaku kejahatan seksual terhadap anak, dan mantan narapidana bandar narkoba. Tetapi faktanya beberapa partai politik itu tetap mencalonkan mantan narapidana korupsi, bahkan ada mantan narapidana pelaku kejahatan seksual terhadap anak untuk menjadi calon anggota DPR atau DPRD. Oleh karena itu, komitmen saja tidak cukup. Karena pengalaman kita di pemilu 2019 yang lalu, seperti itu juga masih ada.
bahwa partai politik tetap mencalonkan mantan narapidana korupsi. Bahkan ada partai politik yang mencalonkan mantan narapidana pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Meskipun akhirnya kita coret dari daftar caleg. Oke. Dari hasil rapat dengar pendapat kemarin ataupun rapat konsultasi dengan Komisi 2 DPR, menurut Anda apakah kemudian untuk kali ini di anggota parlemen yang baru kali ini 2019-2024 arahnya kemudian akan senada dengan KPU, semangatnya sama tadi seperti dikatakan oleh Pak Doli? Saya menyampaikan tadi di awal bahwa semangat besar kita sama. Di tingkatan semangat sama bahwa kita ingin pilkada ini pilkada yang bersih. Kita ingin menyajikan pilihan-pilihan politik yang baik kepada masyarakat. Pimpinan Komisi 2, anggota Komisi 2 pada tahapan ini sepaham dengan KPU. Itu menjadi semangat kita bersama untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Tetapi dalam tataran teknis penyusunan regulasi ini yang masih perlu kita diskusikan. Jadi kita juga menyampaikan terima kasih, apresiasi terhadap Komisi 2 yang pada tataran semangat tafsir kami semangat Komisi 2 itu mendukung upaya-upaya yang dilakukan KPU untuk bersama-sama membangun pemerintahan yang bersih dan bebas KKN yang dimulai dari pemilu dan pilkada. Oke, artinya KPU tetap akan berkukuh mengusulkan ex-koruptor tidak boleh maju di pilkada 2020. Ya. Dinamika payung hukumnya akan seperti apa nanti akan ditentukan oleh DPR sebagai pembuat regulasi seperti itu. Ya, Mas Tetapi yang terpenting Pak Doli tadi sudah menyampaikan bahwa dalam forum konsultasi itu Komisi 2 DPR RI juga menghormati kemandirian KPU dalam mengambil keputusan. Itu juga yang kami apresiasi dari Komisi 2. Kita lihat ke depannya akan seperti apa. Terima kasih. Mas Wahyu Setiawan, Komisioner KPU, terima kasih telah berbincang malam hari ini Rara. dalam Prime Talk. Dan pemirsa, perbincangan tadi menutup perjumpaan kita dalam Prime Talk untuk malam hari ini. Terima kasih, sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.